Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Syekh Haji Haidar Ahmadi MSI, yang saya hormati Bapak Syekh Hudin Ashur, yang saya hormati Bapak Ibu Guru MTS dan Muawanah, serta teman-teman yang berbahagia. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Perkenalkan, saya Jana selaku MC untuk membacakan susunan acara yang akan kita lalui pada siang hari ini. Susunan acara yang pertama, pembukaan. Kedua, acara inti. Ketiga, lain-lain. 4, penutup. Mari kita buka acara siang hari ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara inti. Kepada Bapak Khalidin Ahmadi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina inna was-sami'ul basir. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-qail as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamadin wa man tarakaha faqad hadamadin. Amma ba'da. Yang kami hormati Pak Saifuddin selaku Kepala MTS Sempurna Muawanah, Bapak Suratman dan Bapak Ibu Guru semuanya yang kami hormati, anak-anakku semuanya dari kelas berapa? 7, 8, dan 9. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang hari ini Allah masih berkenan memberikan kita kesempatan, kesehatan, nikmat iman dan Islam. Mari kita niati bersama-sama untuk thalabul ilmi. Semoga Allah membukakan pintu hati kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Semoga kita semuanya mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan dunia akhirat. Allahumma amin. Salawat salam teruntuk kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Bapak Ibu, anak-anakku semuanya yang dirahmati Allah, kita awali, kita buka dengan umul kitab la hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, la hadratin musannifi hadzal kitab, la hadratin masyayikhina sadirina wa muallimina. Ya Allah, berilah ilmu yang manfaat lahir dan batin dunia akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu Guru, anak-anak semuanya, alhamdulillah kita semuanya ini sudah memasuki bulan Rajab dan bahkan sebentar lagi bulan Rajab itu sudah akan meninggalkan kita, nanti masuk di bulan setelah Rajab apa? Mari kita renungkan bersama-sama, kita catat. Yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan dalam satu tahun ada berapa? Bulan dalam satu tahun ada berapa, Mas? 12. Fi kitabillahi itu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Yauma khalaqas samawati wal ard, Allah menciptakan bumi dan langit seisinya. Itu dalam hitungan
bulan dalam 1 tahun itu. Minha arba'atul hurum, dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia. 4 bulan yang mulia. 4 bulan yang mulia dicatat. 4 bulan yang mulia dalam Al-Quran. 1 tahun itu apa? 1 bulan Rajab. 1 bulan Rajab. 2 Dzulqa'dah. 3 Dzulhijjah. 4 Muharram. Ayo diulangi, apa saja? Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nah, kita ini memasuki bulan Rajab dan sudah setengah lebih. Insya Allah hari Jumat yang akan datang itu tanggal merah. Oh, tanggal merah? Tanggal merah ya? Tanggal merah itu libur, jadi tidak berangkat sekolah. Hari libur itu memperingati apa? Memperingati hari Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj tanggal 27 Rajab. Di tanggal 27 Rajab 1400 tahun yang lalu, junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Gusti Allah nimbali kanjeng Nabi lewat perintah Isra wal Mi'raj. Itu tercantum di dalam Al-Quran. Ayo, siapa yang tahu? Dalam surat apa? Surat apa? Surat Al-Isra. Ayat berapa? Ayat berapa? Ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah menjalankan kanjeng Nabi di waktu malam. Isra artinya apa? Isra artinya apa? Isra apa mas? Isra artinya apa? Isra kok naik? Perjalanan di malam hari. Dari mana? Dari Masjidil Haram ke mana? Ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram di mana? Di mana Masjidil Haram? Di Makkah. Masjidil Aqsa di mana? Palestina. Kemudian setelah sampai ke Masjidil Aqsa di Palestina, lalu kanjeng Nabi itu melakukan perjalanan naik, namanya apa? Mi'raj. Naik itu namanya Mi'raj. Untuk sowan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di Sidratil Muntaha. Apa rahasianya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah untuk melakukan Isra wal Mi'raj. Isra itu perjalanan, apa tadi? Perjalanan di malam hari. Mi'raj itu apa? Naik sampai ke Sidratil Muntaha. Ada beberapa hal yang dapat kita ambil dari hikmah Isra wal Mi'raj. Yang pertama, ketika kanjeng Nabi diisrakan dan dimi'rajkan, itu ada pelajaran peneguhan iman. Peneguhan iman. Isra Mi'raj adalah peristiwa di luar nalar manusia, sehingga menjadi ujian keimanan.
Orang yang beriman menerimanya dengan yakin. Orang yang ragu akan goyah. Permi akan hangus tidak? Hangus. Mati atau tidak? Mati. Tapi kalau Allah berfirman, qulna ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin, selamatkan Ibrahim. Bagaimana Nabi Ibrahim yang dibakar dengan api? Nabi Ibrahim mati tidak? Tidak, karena api sifatnya api, dijadikan dingin oleh Allah. Jadi Isra wal Mi'raj itu sebetulnya termasuk mukjizat. Mukjizat itu apa? Pelajaran akidah akhlak. Apa mukjizat? Yo. Apa mukjizat? Ini udah mau coba buku orang kan? Mukjizat apa? Mukjizat apa? Kelebihan. Allah masa semuanya oke udah ngerti mukjizat. Apa masa nggak ada di pelajaran akidah akhlak mukjizat? Apa? Mana muna mana? Apa mun? Nah, terus? Vera? Orang ngerti. Safa? Ayo Mbak siapa nih? Apa Mbak? Naswa. Mana Naswa? Apa yang laki-laki? Najib? Lupa Pak. Rizal? Mungkin kelebihan khusus yang diberikan Allah kepada orang-orang tertentu. Mukjizat itu bisa diberikan kepada Rizal? Tidak, soalnya dia tidak penting. Iya. Mukjizat itu kejadian yang luar biasa yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia biasa. Itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul. Kalau diberikan kepada orang para wali, namanya apa? Para wali zaman dulu Sunan Kalijaga itu di daerah Bantul sana ono jenenge wit jenenge jati kluwe. Kaya apa jati? Kaya apa kluwe? Jadi godhonge kaya godhong jati kaya godhong kluwe. Kaya apa watu? Kaya apa sego? Jadi watu sego. Yang diberikan oleh wali namanya karomah. Kejadian luar biasa diberikan wali itu namanya apa? Karomah. Kalau orang yang beriman diberikan keistimewaan oleh Allah namanya maunah. Maunah. Kalau kelebihan yang diberikan kepada orang yang banyak berdosa itu tukang santet, tukang sihir, yang mau sing wong do nglakoni dosa itu namanya istidraj. Istidraj itu diberikan kepada orang yang banyak berdosa. Nah, Isra Mi'raj ini termasuk mukjizat yang diberikan Gusti Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelajaran yang kedua dari peristiwa Isra wal Mi'raj yaitu kewajiban sholat 5 waktu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung, tidak melalui malaikat Jibril. Nah, sholat ini peristiwa yang penting. Sehingga apa? Karena saking pentingnya sholat, maka Allah mengundang langsung Nabi Muhammad SAW untuk datang berhadapan. Nah, itulah saking pentingnya sholat 5 waktu. Peristiwa yang penting dari Isra wal Mi'raj yang ketiga, Rasulullah SAW diisrokan dan dimi'rajkan itu dalam rangka untuk memberikan hiburan.
Karena pada waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru berduka, baru susah. Susahnya kenapa? Gak bosan kelingan. Susahnya kenapa? Di umurnya Rasulullah yang ke-52, ini yang ke-50 atau ke-52, itu Rasulullah kehilangan istrinya yang tercinta. Siapa namanya? Khadijah. Dan kehilangan pamannya yang membela dan mengasuhnya sejak usia 12 tahun. Siapa ini? Abu Thalib. Sifat-sifat dari setan dikeluarkan, terus diisi dengan sifat-sifat baik, sifat iman, lemah lembut, hikmah dan lain sebagainya. Setelah dikeluarkan segala keburukannya, diisi dengan kebaikan oleh malaikat Jibril, dada yang dibelah itu dikembalikan lagi, sehingga apa? Kembali ke semula, tidak luka dan tidak sakit. Selesai itu di bagian belakang sini punggungnya itu distempel, dicap oleh malaikat Jibril, namanya stempel kenabian. Stempel kenabian, bentuknya segitiga, tapi itu namanya adalah stempel kenabian. Setelah siap, sudah disestempel, sudah dioperasi, malaikat Jibril membawa kendaraan untuk melakukan perjalanan jauh. Kendaraan itu adalah hewan dari surga. Kendaraan itu adalah kendaraannya para nabi-nabi zaman dahulu. Namanya apa? Buraq. Buraq itu seperti kuda, tapi lebih pendek, mempunyai sayap. Tatapannya tajam, tatapannya jauh, sekali meloncat, sekali terbang, itu sejauh mata memandang. Lalu Rasulullah bersama malaikat Jibril terbang dengan naik buraq untuk menuju mana tadi? Untuk menuju ke mana? Menuju Palestina. Dari Makkah lewat daerah namanya Tibah. Tibah itu adalah tempat nantinya Rasulullah SAW hijrah. Rasulullah disuruh, Muhammad, sholatlah kamu 2 rakaat di sini. Besok kamu akan pindah ke sini. Tibah itu sehingga nanti dikenal dengan apa namanya? Madinah. Dari Madinah Rasulullah diterbangkan dengan mengendarai buraq turun di Madian. Disitulah perjumpaan antara Nabi Musa dengan Nabi Syuaib alaihissalam. Sholat 2 rakaat. Dari Madian pindah lagi ke Tursina. Tursina itu bukit. Di situ Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu, namanya kitab Taurat. Sholat di situ 2 rakaat. Terus setelah itu sampailah ke Palestina, namanya Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa itulah dari Makkah ke Masjidil Aqsa namanya Isra. Setelah dari Masjidil Aqsa naik ke atas namanya Mi'raj. Nanti Rasulullah SAW akan memasuki fase dari langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di situ akan bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, bapaknya para nabi. Akan bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, akan bertemu dengan Nabi Musa, akan bertemu dengan Nabi Isa. Juga dalam perjalanan Mi'raj itu Kanjeng Nabi itu bertemu ada makhluk yang membawa nyala api yang berkobar-kobar. Nyala api yang berkobar-kobar itu akan mengancam keselamatan Kanjeng Nabi. Terus akhirnya malaikat Jibril memberikan amalan, bacalah ini
Kanjeng Nabi setelah membaca amalan yang diberikan malaikat Jibril, api itu padam. Lalu Kanjeng Nabi bertanya, siapa itu Jibril? Jawabnya, itu adalah jin Ifrit. Jin Ifrit. Setelah itu nanti dalam perjalanan Kanjeng Nabi diperlihatkan ada gerombolan orang yang bertani bercocok tanam. Dalam waktu sehari, pagi menanam, sore panen. Setelah itu panen terus, tidak ada hentinya. Lalu Kanjeng Nabi bertanya, siapa itu malaikat Jibril? Nah, ketika itu malaikat Jibril menjawab, orang yang menanam dia bisa berkali-kali panen, itu adalah umatmu Kanjeng Nabi, yang ketika di dunianya dulu hidupnya untuk berjuang di agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang ngurusi masjid, jadi tukang resik-resik masjid, mereka si tukang azan, mereka si ngimami neng masjid, mereka yang mulang ngaji, mereka yang punya harta diberikan untuk agamanya Allah, mereka yang perang melawan orang-orang kafir, menegakkan agamanya Allah, itulah mereka orang yang berjihad. Maka digambarkan seperti orang yang bercocok tanam, maka dia akan panen terus menerus tanpa ada hentinya. Itu gambarannya orang yang berjihad di jalan Allah, seperti orang yang tanam terus menerus dia panen. Perjalanan berikutnya Rasulullah diperlihatkan ada orang-orang yang berkumpul di dekat batu besar. Apa yang mereka lakukan? Kepalanya dibenturkan ke batu, biar pecah. Kembalikan lagi oleh Allah, biar pecah lagi. Kembalikan oleh Allah, biar pecah lagi, terus menerus, tidak ada henti-hentinya. Lalu Kanjeng Nabi bertanya, ada orang yang melakukan perbuatan seperti itu, menyiksa dirinya sendiri, membenturkan kepalanya, pecah, kembalikan lagi, pecah, kembalikan lagi. Siapa itu? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril menjawab, niku umat panjenengan, itu umatmu yang ketika hidupnya berat untuk menjalankan sholat 5 waktu. Kalau orang diberikan hidup oleh Allah, diberikan sehat oleh Allah, diberikan nikmat oleh Allah, kok tidak mau menjalankan sholat, sesuk kepalane dibentur ke watu, pecah orang yang entek-entek. Naudzubillah min dzalik. Banyak peristiwa yang dialami oleh Rasul. Ada lagi Rasulullah itu melewati suatu tempat, di situ tercium bau yang sangat harum menyengat. Ketika itu Rasulullah bertanya, ini baunya siapa? Malaikat Jibril. Lalu Rasulullah menjawab, itu baunya, aromanya Siti Masitoh, Dewi Masitoh. Tapi bukan Bu Masitoh sini loh. Itu baunya Masitoh. Masitoh itu adalah pembantunya Fir'aun. Masitoh itu meskipun jadi pembantunya Fir'aun, tapi dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masitoh mati diceburkan ke dalam air tungku yang raksasa yang besar, yang mendidih bersama suami dan anaknya, bahkan bayinya. Satu keluarga mati semua. Karena apa? Mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu beberapa gambaran pelajaran ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjalankan apa tadi? Isra wal Mi'raj. Jadi ada pelajaran yang diterima oleh Rasulullah ketika Isra wal Mi'raj, melihat peristiwa-peristiwa.
Terus yang berikutnya, ketika Rasulullah diperintahkan untuk ke Masjidil Aqsa, bahwa ada 3 masjid yang mulia di dunia ini. Apabila seseorang sholat di sana, maka sholatnya akan dilipat gandakan pahalanya. 1 Masjidil Haram. Masjidil Haram di mana? Di Makkah. Orang yang sholat di Masjidil Haram 1 rakaat, pahalanya melebihi 100.000 rakaat di masjid lain. Sama dengan 100.000 rakaat di masjid yang lain. Yang kedua adalah Masjid Nabawi. Masjid Nabawi di mana? Di Madinah. Orang yang sholat di Masjid Nabawi sama dengan 1.000 rakaat di tempat yang lain. Yang terakhir, masjid yang ketiga, Masjidil Aqsa. Orang yang sholat di Masjidil Aqsa sama dengan 1 rakaat, sama dengan 500 rakaat di masjid yang lain. Selain 3 masjid itu, sholat dimanapun masjid itu pahalanya sama. Tapi 3 masjid ini adalah masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmah yang berikutnya, ketika Isra wal Mi'raj, Rasulullah tadi disampaikan, Rasulullah dijelaskan, diperlihatkan betapa mulianya kehidupan akhirat. Ketika orang di dunia nampaknya sengsara seperti Masito yang disiksa oleh Fir'aun, besok akan dimuliakan Allah di akhirat. Orang yang berjuang di jalan Allah besok akan diberikan pahala yang berlipat ganda. Keutamaan yang berikutnya, ketika Isra wal Mi'raj, Rasulullah diberikan perintah untuk menjalankan sholat 5 waktu. Sehari semalam berapa rakaat? Halo? 17 rakaat. Semula berapa rakaat? 50. Meskipun 17 rakaat, pahalanya seperti 50 rakaat. Yang terakhir, hikmah Isra wal Mi'raj, bahwa ketika kita menjalankan sholat 5 waktu, meskipun kita bukan nabi, sholat kita itu adalah gambaran mi'raj kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika menjalankan at-tahiyat, maka yang dibaca apa? Tasyahud akhir. Yang dibaca apa? At-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatulillah. Itu gambaran kita menghadap Allah. Ketika menghadap Allah bukan mengucapkan salam. Masa ketemu Gusti Allah assalamualaikum? Kalau kita ketemu manusia salam. Kalau kita ketemu Kanjeng Nabi salam. Ketika ketemu malaikat boleh salam. Tapi Allah, kita kalau ketemu Allah bukan salam, karena Allah Maha keselamatan. Maka ketika bertemu Allah adalah at-tahiyat. At-tahiyat itu adalah penghormatan yang penuh berkah. At-tahiyatul mubarakah. At-tahiyatul mubarakatus sholawat. Sholawat itu suatu pengagungan yang baik. Semua bentuk penghormatan dan pengagungan itu hanya miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang tahiyat itu seakan itu bertemu dengan Allah. Setelah bertemu kepada Allah, tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatulillah. Terus baca apa? Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita salam pada Kanjeng Nabi. Setelah salam, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Salam kepada sesama umat manusia, hamba Allah yang soleh. Baru setelah itu ikrar, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikrar, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan
Allah. Maka orang yang sholat ibaratnya menghadap kepada Allah, bertemu Kanjeng Nabi, mendoakan sesama umat Islam yang solid, dan menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad SAW itu utusan Allah. Itulah 8 hikmah peristiwa Isra wal Mi'raj. Selanjutnya acara lain-lain. Mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jika ada salah kata dari saya, mohon maaf. Di WhatsApp.